Mas Wahyu Reza. Kali ini di segmen Gelar Mortgage bersama Bro D. Halo Ya, Bro, apa kabar? sehat. Salam properti. Gitu kan? Bro, kemarin kayaknya lagi heboh nih. Lagi heboh ya? DP 0%. Oh iya di media lagi rame ada BI keluar regulasi baru, KPR bisa DP 0% atau LTV 100% ya? Iya, LTV sama FTV 100%. Nah, sebelum ada 0% ini ketentuannya gimana sih Bro? Ya, sebenarnya 2018 ya. Kalau kita lihat pasar KPR itu kan diketatin itu 2012, 2013, 2018 itu sebenarnya sudah dilonggarin ya. Pelonggarannya ada dua prinsipnya, mengenai down payment, yang kedua mengenai KPR inden ya. Karena KPR inden dulu kan dikhawatirkan memicu bubble kan. Nah, KPR inden sudah dilonggarin juga kan. Nah, yang pertama adalah yang mengenai DP. DP itu sebenarnya 2018 itu sudah boleh 0%. Ya kan? Jadi di Bank Indonesia 2018 itu sudah mengatur untuk KPR pertama, ya kan? Ya kan? Itu tidak diatur DP-nya. Boleh 0%. Ya kan? Tapi kalau untuk KPR kedua dan seterusnya, jadi nggak ada KPR ketiga keempat, ya, yang mengenai KPR pertama sama KPR kedua dan seterusnya. Jadi KPR pertama nggak diatur. Jadi banking sebenarnya perbankan, mortgage banker kalau mau ngasih 0% dari 2018 itu nggak apa-apa. Cuman nggak ada yang berani gitu kan. Yang ketentuan baru ini sudah tegas-tegas, yang kemarin keluar itu DP-nya itu boleh 0%. Jadi di ketentuan yang BI mau keluarkan yang kemarin itu tegas bahwa boleh 100%. Mau KPR ke satu, mau kedua, mau tipenya berapapun. Nah, tantangannya banknya berani nggak? BI-nya sudah kasih, dulu kalau BI-nya ngatur ketat, banknya alasannya BI-nya ngatur ketat. Sekarang BI-nya udah kasih kelonggaran, ya banknya juga nggak gerak ya. Kita lihat dari sisi beberapa bank pertumbuhan KPR-nya masih melambat gitu loh ya. Kita sudah banyak lakukan kajian ya. Yang kedua, sebelumnya itu inden ya, KPR inden itu adalah KPR-nya dicairkan, bangunannya belum jadi. Yang sebelumnya itu ada tahapan ya, 30% itu akad, ya, 50% itu pada saat fondasi jadi, kemudian berapa itu 90% itu pada saat sudah topping off ya, atau tutup atap ya kalau di rumah ya, kemudian 100% PAST. Nah, regulasi yang baru itu dibebasin, tidak diatur ya, tidak diatur balik seperti zaman tahun sebelum 2013. Jadi ini mestinya kondisi ini bisa memicu bank sama developer untuk sinergi membuat strategik maupun create satu produk gitu, Reza. Ya. Seandainya nih banknya berani nih Bro melakukan 0% juga, merealisasikan 0% juga, bisa memicu kenaikan KPR nggak? Ya otomatis, kita kan balik sebenarnya balik kondisi yang sebelum 2013 ya. Kalau saya dulu mengatakan sebelum 2013 itu regulasi nggak ngatur sama sekali. Mau cair KPR-nya kapan, mau DP-nya berapa, itu betul-betul di-free-kan ya. Nah, oleh ini udah tegas-tegas kasih sinyal, bisa 0% loh. Ya kan, kalau dulu kan tidak diatur bukan berarti ngawur, tapi kan tetap ada risk appetite dari masing-masing bank ya. Harusnya bisa memicu, tinggal sekarang keberanian bank ya. Ada dua sisi ya, bank itu tidak terlalu berani gitu, agresif ya, selalu dia berdalil bahwa prinsip kehati-hatian gitu. Sebenarnya enggak seperti itu. Ya kan, kalau saya di bank itu mestinya lihat takut ya. Takut itu karena biasanya dia non-performing loan, quality credit sebelumnya itu memburuk. Nah, yang paling gampang kalau NPL-nya memburuk tuh dia rem aja. Padahal kan sebenarnya bisa didetek dari dua sisi ya. Memburuknya ini kenapa? Struktural, fundamental dari internalnya bank, atau market gitu loh. Kalau saya selalu mengatakan seperti itu. Kalau itu struktural, ya harus dibenerin internalnya bank, ya.
dia boleh mungkin dengan ekspansi dengan model baru. Tapi kalau market ya harusnya nggak problem. Nah, indikasinya apa? Indikasinya bank lihat aja industrinya berapa. Kalau NPL industri 2,5%, NPL dia naik gitu, misalkan masih di bawah 2%, ya masih aman. Tinggal kenaikannya dilihat kembali, kenaikan NPL-nya karena internal proses, misalkan kompetensi, target market atau apa. Jadi, tapi kalau industrinya 2,5, NPL-nya dia tinggi, itu bukan marketnya yang salah, internal banknya yang mesti dibenerin gitu loh. Nah itu yang terkadang kita para banker kadang-kadang begitu NPL tidak, ya udah dianggap dijustifikasi bahwa oh yang kayak begini karena macetnya gede di stop misalkan. Selalu diasumsikan oh kalau debiturnya wirausaha, wira swasta, ya, self employee, NPL-nya tinggi, dilarang, di stop, dibatasin, diketatin gitu. Kalau lihat BCA itu majority KPR-nya self employee, oke-oke aja NPL-nya. Ya kan seperti itu kan. Jadi oh secondary itu identik dengan cenderung NPL tinggi, secondary diketatin, di ini gitu. Padahal itu problemnya bukan itu. Problemnya dia tidak bisa membidik pasar yang tepat. Dia ada operasional risk. Operasional risk apa? Dia nggak kembangkan kompetensi daripada processingnya atau analisnya atau para pengambil keputusan di bank tersebut. Jadi yang harus dibetulin bukan nggak berani masuk secondary, nggak berani masuk self employee. Yang harus dibenerin ya internalnya, strukturalnya itu dibetulin. Ya kalau di dalam risk management kan bank harus membangun capability ya. Kalau mau masuk ke satu pasar, ya kalau capability-nya oke, ya masuk aja gitu loh. Jadi saya tetap selalu nggak percaya justifikasi oh kalau daerah ini NPL-nya tinggi, pengusaha begini, ini begini, terus langsung di stopin tuh enggak gitu. Kira-kira gitu. Jadi basisnya adalah bagaimana membidik pasar, bagaimana bank punya capability. Kalau dia punya capability dan dia bisa bidik pasar yang tepat, ya go aja, harusnya bank bisa tumbuh. Gitu. Berarti optimisme 2021 di dunia properti harusnya dari sisi regulasi, dari sisi pasar yang sudah tidur dari 2013, berusaha direlaksasi 2018, kena COVID di 2020, BI regulator semua pemerintah pengen melonggarkan, tapi kalau pelaku industrinya tetap tidak punya keberanian, dengan persepsinya sendiri-sendiri ya akan berat gitu loh ya. Padahal jangan lupa bahwa ekonomi Indonesia masih didrive oleh konsumtif yang paling kuat. Salah satunya adalah pembiayaan mobil dan properti. Itulah yang sekarang dikeluarkan kemarin kebijakan. Itu sudah benar-benar dibikin yang free gitu loh. Ya, free. Ada pandangan seolah-olah harus ada DP, harus ada kolateral. Sebenarnya enggak, balik ke laptop itu sebenarnya bagaimana bank membidik pasar, bagaimana bank membangun capability. Ya, saya selalu mengatakan bahwa dalam memberikan kredit itu prinsipnya adalah keyakinan bank akan kesanggupan debiturnya atau calon debiturnya untuk membayar kredit sesuai yang diperjanjikan. Keyakinan bisa dalam bentuk menganalisa yang namanya 5C. Tapi dalam 1-2 karakter dari 1-2C tadi dia udah yakin ya go ahead. Contoh misalkan, selalu punya pandangan harus ada kolateral. Selalu punya pandangan kolateralnya harus diikat. Nggak ada itu sebenarnya. Saya bisa buktikan bank itu bisa kasih kartu kredit. Itu pakai kolateral nggak? Bank bisa kasih kredit tanpa agunan. Pakai kolateral nggak? Hak konsisten kan? Tahu nggak KTA-nya bank sampai sekarang bisa berapa limit? Bisa di atas 1 miliar. Jangka waktunya bisa 10-15 tahun. Udah nggak ada bedanya dengan KPR. Kenapa pada saat dia ngasih loan ada asetnya dia dengan kitab suci yang berbeda? Kitab sucinya sebenarnya satu, keyakinan, bagaimana bank punya keyakinan terhadap kredit yang diberikan ya bisa dilunasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan itu dengan berbagai macam, misalkan kalau KTA ya sekarang ini bank yakin kalau dia payroll perusahaan dan sebagainya gitu kan.
Jadi konklusinya itu dengan regulasi yang kemarin 0%, ini sebenarnya harusnya bisa memicu kenaikan KPR yang dalam 2 tahun ini melambat, ya, tapi itu subjek ke keberanian para banker untuk berekspansi, ya. Kalau mau ekspansi aman, para banker sebenarnya ada 2 faktor, yaitu bagaimana membibit target dan bagaimana membangun capability gitu. Mungkin kita perlu sapa Sobat Rumah 21 ya, silakan untuk like and comment ya terhadap acara-acara kita, terhadap talkshow kita ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk bisa ditulis di komen yang ada di YouTube ya. Nanti akan kita kasih penjelasan untuk edukasinya. Ya. Jadi gitu Sobat, harusnya dengan regulasi yang sudah dikeluarkan BI ini dapat memicu kenaikan KPR, karena 2 tahun belakangan ini KPR sudah menurun lambat, tambah lagi tahun kemarin ada COVID sampai dengan saat ini. Harusnya dengan regulasi KPR akan terus bertumbuh. Tergantung banknya berani enggak. Nah, kembali lagi. Regulasinya sudah mengatur, ya kan. Bankannya berani enggak untuk melakukan ekspansi tersebut. Ya, kalau banknya berani ekspansi itu membantu menggerakkan ekonomi. Kalau banknya nggak berani ekspansi, ekonominya nggak bertumbuh, ekonominya kolaps, banknya juga akan hancur. Jadi sebenarnya ya nggak bisa juga, dia nggak punya keberanian gitu loh, ya kan, karena tugas bank kan intermediasi kan. Ya dia ngapain dia ambil dana dari masyarakat, tapi dia nggak berani menyalurkan, nah, ekonominya kolaps, ya banknya juga akan habis juga gitu. Gitu, Kak. Oke Sobat, sekian dulu segmen Glamor kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam properti.